gampang memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi telah membocorkan dasar hukum impeachment. Karena selama ini Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan fungsinya. Tinggal dua fungsi yang belum dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama melakukan impeachment atau memakzulkan presiden atau wakil presiden. Dan yang kedua yaitu membubarkan partai politik. Ini yang diungkapkan oleh Profesor Cilmi Asidiki. Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama. Jadi beliau adalah orang yang cerdas, ahli tata negara, ahli hukum. Beliau sudah membocorkan gampang. Memakzulkan Gibran itu gampang. Dan MK itu menunggu-nunggu kata beliau. Karena MK, Mahkamah Konstitusi selama ini sudah menjalankan fungsinya. Tinggal fungsi impeachment dan membubarkan partai politik. Nah, namanya fungsi itu sudah disiapkan, maka kemungkinannya suatu ketika akan dipakai juga gitu. Yaitu salah satu fungsi untuk impeachment atau memakzulkan presiden atau wakil presiden Republik Indonesia, atau membubarkan partai politik. Inilah takdir dari Allah Jalla Jalaluhu. Kedua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dan kedua. Ini kan orang-orang hebat di negeri ini, yaitu Profesor Dr. Prof. Cilmi Asidiki. Jadi Profesor Cilmi Asidiki dan juga Profesor Mahfud MD. Ini Ketua MK pertama dan kedua. Coba kita bayangkan, kita lihat bagaimana beliau-beliau ini sebagai anak bangsa yang sangat bijak. Kalau seandainya ini saya kan berandai-andai. Kalau seandainya di bangsa dan negara ini kebenaran yang menang, maka orang-orang seperti Prof. Cilmi Asidiki dan Prof. Mahfud MD itulah orang yang pantas untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi Indonesia ini kan bukan kebenaran yang menang, suara terbanyak. Sedangkan kan masih banyak sekali rakyat yang nggak ngerti apa-apa. Yang penting pokoknya suara terbanyak. Akhirnya Gibran menang. Jadi Indonesia ini jangan diharapkan yang hak, yang benar akan menang. Selama ini yang menang itu ya selalu yang tidak benar. Jadi seolah-olah Indonesia ini Masya Allah ya dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang negatif. Jadi kalau orang-orang yang baik, yang jujur, yang benar apa adanya itu solid di Indonesia. Dan para bala Kurawa itulah yang bisa menang. Tetapi insya Allah dengan kita tidak pernah putus asa, bersama-sama untuk berjuang membenahi bangsa dan negara kita, insya Allah bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah, maka Indonesia nanti akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau pemimpin orang yang bertakwa, namanya sudah bertakwa kepada Allah, itu bisa menyeimbangkan antara hablum minan nas dengan hablum minallah. Dia bisa menyeimbangkan hubungan dia antara sesama manusia, dan dia juga bisa adil kepada Allah Jalla Jalaluhu. Artinya bahwa dia mampu untuk menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Tuhannya, dan dia juga mampu menjadi seorang manusia yang bisa berbuat adil, arif, bijaksana kepada sesama manusia. Nah, kalau Gibran Rakabuming Raka apakah sudah seperti itu? Jauh sekali. Takwa dari mana? Takwa itu kalau menurut Gus Dur takut istri tua, ya kan? Nah, tapi Indonesia ya sampai saat ini yang penting pokoknya Gibran, selesai sudah. Jadi inilah yang menjadikan orang-orang yang cerdas seperti Prof. Cilmi Asidiki, Prof. Mahfud MD, bahkan para purnawirawan TNI, semuanya orang-orang berkalaman itu kalah semua. Jadi para purnawirawan TNI yang pengalaman, ya, orang-orang seperti Prof. Cilmi, kemudian Prof. Mahfud MD itu nggak ada apa-apanya, karena memang Indonesia itu sedang dikuasai oleh bala Kurawa.
Balakurawah itu nggak ngerti aturan, pokoknya begitu. Nah pertanyaannya, apakah kita mau seperti itu terus? Orang-orang yang diberikan kemampuan, pengetahuan, kebijaksanaan oleh Allah suruh diam saja, nggak bisa. Nah kita harus mulai berteriak nih, terus menyuarakan. Nah para jamaah Al-Mu'allim Center misalnya, ada yang nggak suka, silakan. Kan ada orang yang hanya berpendapat menggunakan nafsunya doang, silahkan. Nah, kami kan ingin bangsa Indonesia ini maju dan religius. Nah kalau seandainya pemimpinnya aja nggak bertakwa, dolim yang menderita juga seluruh rakyat termasuk kita semua. Demikian juga kalau seandainya pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, yang bahagia, yang sejahtera juga seluruh rakyat. Oleh sebab itulah mari terus berjuang. Yang namanya hidup di dunia itu adalah peperangan antara hak dan batil. Batil dan hak selalu perang. Nah kalau yang hak ini diam saja terus, wah yang kebatilan akan selalu menguasai Indonesia. Nah kedua profesor mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini telah membocorkan dasar hukum pemakzulan wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bahkan menurut Profesor Jilmi Asidiki, ketika diwawancarai oleh beberapa wartawan mengatakan gampang. Sedangkan Profesor Mahfud MD beberapa kali sudah menjelaskan mekanisme pemakzulan wakil Presiden Raka Buming Raka. Menurut Profesor Jilmi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan fungsinya, sudah menjalankan mengurus sengketa pemilu, pilkada dan seterusnya sudah. Banyaklah tugas yang sudah dilakukan oleh MK. Tinggal menunggu kerja untuk melakukan impeachment atau pemakzulan dan membubarkan partai politik. Karena kedua hal ini belum dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang mengatakan hal ini adalah seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi pertama. Kemudian dilanjutkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi kedua. Jadi orang yang menjadi ketua nih ya, ketua Mahkamah Konstitusi pertama dan kedua, ini hampir senada. Suaranya hampir senada walaupun tidak persis sama tidak. Tetapi keduanya sama lah. Kita sebagai rakyat Indonesia kalau ingin negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebaiknya mengikuti sarannya orang-orang yang sudah yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah pengalaman. Jangan hanya semangat anak muda tetapi merusak aturan, merusak konstitusi seenaknya. Negara kita akan mendapatkan petaka kalau seperti ini terus. Oleh sebab itulah gunakan pendapat orang-orang tua, dan anak-anak muda harus belajar untuk menghormati dan mengikuti pendapat orang yang sudah berpengalaman. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.